Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Juliani Rahma. Saya dari kelas Tadris IPS 5A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manusia purba di Indonesia. Bagaimana cara mengetahui kehidupan manusia yang hidup pada masa awal? Ada dua cara, yaitu melalui sisa-sisa manusia, tumbuhan, dan hewan yang telah membatu atau biasa disebut dengan fosil, dan melalui benda-benda peninggalan sebagai hasil budaya manusia, alat-alat rumah tangga, bangunan, artefak, perhiasan, senjata, atau fosil manusia purba yang diketemukan. Kehidupan manusia purba di Indonesia diketahui melalui peninggalan fosil tulang belulang mereka. Fosil-fosil tersebut meliputi tengkorak, badan, dan kaki. Fosil tengkorak dengan ukuran kapasitas tempurung kepalanya dapat mengungkapkan sejauh mana kemampuan berpikir mereka dibandingkan dengan kapasitas manusia modern sekarang. Demikian juga dengan bentuk tulang rahang, lengan, dan kaki dapat dibandingkan dengan bentuk tulang yang sama dengan tulang manusia modern sekarang atau dengan jenis kera. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa mereka berbeda dengan manusia modern sekarang, namun memiliki tingkat kecerdasan tertentu yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis kera. Mereka telah memiliki tingkat kemampuan untuk mengembangkan kehidupan seperti halnya manusia sekarang, walaupun dengan tingkat yang sangat terbatas. Mereka lazim disebut sebagai manusia purba atau manusia yang hidup pada zaman praaksara. Berikut akan diuraikan jenis manusia purba yang ditemukan di wilayah Indonesia. Yang pertama ada Meganthropus palaeo-javanicus. Jenis manusia ini dianggap sebagai manusia tertua yang hidup di Jawa kira-kira 2 juta sampai 1 juta tahun silam. Manusia purba jenis ini memiliki ciri-ciri biologis berbadan besar, kening menonjol, dan tulang pipi menebal. Makanan utamanya adalah tumbuh-tumbuhan. Fosil tulang rahang bawah manusia purba jenis ini ditemukan oleh Ralph von Koenigswald pada 1941 di dekat desa Sangirin, Lembah Sungai Bengawan, Solo. Yang kedua ada Pithecanthropus robustus dan Pithecanthropus mojokertensis. Jenis manusia ini ditemukan oleh Ralph von Koenigswald pada 1936 di Lembah Sungai Brantas. Manusia ini dianggap generasi lebih muda dibandingkan dengan jenis manusia pertama. Jenis manusia purba ini masih mirip kera sehingga disebut Pithe. Yang ketiga ada Pithecanthropus erectus. Manusia jenis ini ditemukan oleh Eugene Du Bois pada 1890 sampai 1892 di desa Trinil dekat Ngawi, Madiun. Berdasarkan temuan tengkoraknya, jenis manusia ini bertubuh agak kecil dan memiliki kemampuan pikir yang masih rendah. Volume otak kepalanya masih 900 cc, sedangkan volume otak manusia modern adalah lebih dari 1000 cc. Dan jenis kera tertinggi 600 cc. Diperkirakan jenis manusia ini hidup kira-kira 1 juta hingga 600.000 tahun silam. Yang keempat ada Homo soloensis. Homo soloensis ditemukan pada tahun 1931 sampai 1934. Homo soloensis ditemukan di sepanjang Bengawan Solo, yaitu Ngandong, Sambung Macan, dan Sangiran oleh C. ter Harden WFF Oppenroth. Bentuk tubuhnya tegak dan keningnya sudah tidak menonjol. Mereka hidup dari 900.000 sampai 200.000 tahun yang lalu. Yang kelima ada Homo wajaensis. Ditemukan oleh von Richthofen di desa Wajak pada 1888 dan Eugene Du Bois pada 1889. Diperkirakan manusia jenis ini hidup dari 60.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Jenis manusia ini disebut Homo karena mirip dengan manusia modern. Volume otaknya pun sudah mencapai 1.300 cc. Manusia jenis ini juga disebut sebagai Homo sapiens karena kecerdasannya hampir menyamai manusia modern sekarang. Jenis manusia wajak diperkirakan merupakan nenek moyang bangsa asli Australia, yaitu bangsa aborigin. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peta jalur penyebaran manusia purba di Indonesia.
Menurut teori H. Korn dan von Heinegelden, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari rumpun bangsa Austronesia yang masuk ke Indonesia sekitar 2000 sebelum Masehi secara bergelombang dan menyebar ke wilayah Indonesia. Mereka berasal dari daerah Yunnan atau Tonkin, yaitu sekitar lembah hulu Sungai Mekong, Vietnam sekarang. Perpindahan bangsa Austronesia tersebut disebabkan oleh berbagai faktor. Pertama, terjadinya bencana alam seperti banjir, gempa bumi, kemarau panjang, dan sebagainya. Kedua, adanya serangan bangsa-bangsa pengembara dari Cina Utara atau bangsa barbar sekitar tahun 2000 sebelum Masehi dan serangan dari bangsa Tibet sekitar 1000 sebelum Masehi. Faktor tersebut telah mendorong bangsa Austronesia meninggalkan tempat kelahirannya untuk mencari tempat hidup baru yang lebih aman. Mereka datang ke Indonesia, ada yang melalui jalur darat dan ada juga yang melalui jalur laut. Penyebaran mereka ke Indonesia terbagi dalam dua gelombang, yaitu yang pertama gelombang pertama dari tahun 2000 sebelum Masehi. Nenek moyang bangsa Indonesia yang datang kali pertama diperkirakan terjadi pada 2000 sebelum Masehi. Arus perpindahan bangsa Austronesia ini membawa kebudayaan Neolitikum dan dikenal dengan sebutan Proto-Melayu atau Melayu Tua. Mereka datang dari Yunan ke Indonesia melalui jalur barat dan timur. Yang A. Jalur barat. Dari Semenanjung Malaya, Sumatera, ada yang menuju ke Jawa, ada yang menuju ke Kalimantan, dan berakhir di Nusa Tenggara. Peninggalan kebudayaan yang dibawa melalui jalur barat ini adalah kapak persegi. Yang B. Jalur timur. Dari Teluk Tonkin di Yunan menyusuri pantai Asia Timur menuju Taiwan, Filipina, Sulawesi, Maluku, Papua, sampai Australia. Peninggalan kebudayaan yang dibawa melalui jalur ini adalah kapak lonjong yang banyak dijumpai di Minahasa, Seram, Kalimantan, dan Papua. Oleh karena itu, kapak ini sering disebut Neolitikum Papua. Dari sekian banyak suku bangsa Indonesia yang tersebar di seluruh kepulauan Nusantara, kita masih dapat melihat suku bangsa yang tergolong Proto-Melayu ini, yaitu suku Batak Pedalaman, suku Dayak, suku Toraja, dan suku Papua. Lalu gelombang kedua. Gelombang kedua terjadi sekitar 500 sebelum Masehi. Gelombang kedua ini juga termasuk dalam rumpun bangsa Austronesia yang disebut Deutero-Melayu atau Melayu Muda. Kebudayaan yang dibawa ras Deutero-Melayu ini relatif lebih maju karena mereka sudah mengenal benda-benda dari perunggu, seperti kapak corong, nekar, dan perhiasan perunggu atau dari kebudayaan Dongson. Bangsa Austronesia dari ras Deutero-Melayu ini akhirnya dapat mendesak ras Proto-Melayu yang sudah lebih dahulu datang. Sifat ras Deutero-Melayu ini lebih terbuka terhadap pengaruh kebudayaan luar dibandingkan dengan ras Proto-Melayu. Kedatangan nenek moyang ke wilayah kepulauan kita memilih daerah pantai, muara, dan sungai dengan pertimbangan antara lain letaknya strategis, mudah mendapatkan air, subur, tersedia bahan makanan, dan jalur lalu lintas yang mudah dilalui. Melalui perjalanan waktu yang sangat panjang, ras Deutero-Melayu ini akhirnya menjadi nenek moyang sebagian besar bangsa Indonesia. Kehadirannya melahirkan kebudayaan baru dan kemudian kebudayaan bangsa Indonesia sekarang ini. Lalu setelah ini sudah saya tampilkan bagan penyebaran manusia purba di Indonesia. Ya, berdasarkan bagan yang sudah saya tampilkan, bahwasanya di daratan Asia Yunan Utara ditinggali oleh 3 bangsa, yaitu yang pertama ada Papua Melanozoid Melanesia yang hidup di Riau, Kepulauan Indonesia Timur, dan Irian. Yang kedua ada Proto-Melayu Tua yang hidup di Kalimantan, Sulawesi, Nias, Lombok, dan Sumatera. Lalu yang ketiga ada Deuteron Melayu Muda yang tinggal di Sumatera, Jawa, Bali, Madura, dan Sulawesi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.